Selamat pagi anak-anak kelas 6. Kita kembali di dalam pelajaran matematika kelas 6. Materi mencari pecahan senilai. Lalu yang kedua, bagaimana mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengubah bilangan desimal menjadi bilangan pecahan. Nah, di dalam video pembelajaran pagi ini, anak-anak dapat melihat beberapa contoh yang akan Pak Guru sampaikan atau Pak Guru bagikan di video pembelajaran ini, sehingga dengan kalian memperhatikannya, kalian dapat mengerjakan latihan yang sudah Pak Guru berikan beberapa waktu yang lalu di kertas berupa soal-soal latihan yang perlu kalian kerjakan. Nah, untuk lebih lanjutnya, simaklah video pembelajaran atau contoh soal, pengerjaan contoh soal yang Pak Guru akan bagikan lewat video pembelajaran pagi ini. Untuk dapat dimengerti oleh anak-anak kelas 6, maka kita akan masuk langsung dengan contoh saja. Untuk mencari pecahan senilai, misalnya contohnya adalah 3/5. Mencari pecahan senilai dari pecahan 3/5, ada beberapa cara. Yang pertama adalah bisa dengan dikali dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Jika pembilangnya kita kali 2, maka penyebutnya pun harus dikali 2. Jika pembilangnya dikali dengan angka 3, maka penyebutnya pun harus dikali dengan angka 3. Dan hasilnya adalah pecahan senilai dari 3/5. Atau cara yang kedua adalah dengan cara dibagi. Jika ada sebuah pecahan, kita akan bagi dengan bilangannya sama antara penyebut dan pembilang, maka hasilnya itu adalah pecahan senilai dari penyebut yang sedang kita cari. Nah, kita akan melihat contoh yang pertama dulu, 3/5. Yang pertama kita akan kali dengan angka 2. Pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 2, maka hasilnya adalah 6/10. Maka 6/10 adalah pecahan senilai dari 3/5. Cara yang berikutnya, apakah boleh dikali dengan angka 3? Boleh. Contoh misalnya 3/5. Pembilangnya kita kali dengan angka 3, lalu penyebutnya pun kita kali angka 3, maka hasilnya adalah 9/15. Nah, pecahan senilai dari 3/5 adalah 6/10 dan 9/15. Lalu contoh berikut misalnya 12/36. Berapa pecahan senilai dari 12/36? Nah, pecahan ini kita akan bagi dengan 2. Pembilangnya kita bagi 2, penyebutnya pun kita bagi 2. Maka hasilnya adalah 6/18. Jadi pecahan senilai dari 12/36 yang pertama adalah 6/18. Apakah ini bisa kita bagi lagi? Bisa kita bagi dengan 6. Bawahnya penyebutnya juga kita bagi dengan 6, maka hasilnya adalah 1/3. Jadi pecahan senilai dari 12/36 adalah 6/18, 1/3. Contoh yang lain, misalnya pecahan 18/36. Kita akan bagi dengan 3. Pembilang kita bagi 3, penyebutnya kita bagi 3, maka hasilnya adalah 6/12. Jadi pecahan senilai dari 18/36 yang pertama adalah 6/12. Lalu yang kedua adalah kita akan bagi 6 lagi. Dan pembilangnya kita bagi 6, penyebutnya kita bagi 6, maka hasilnya adalah 1/2. Maka pecahan senilai dari 18/36 adalah 6/12, bisa juga 1/2. Pak Guru yakin dengan pembahasan soal yang Pak Guru sudah sampaikan, anak-anak kelas 6 dapat memahaminya dengan baik. Pak Guru akan memberikan contoh mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal.
Misalnya contohnya adalah 3/5. Cara untuk mengubah pecahan ini menjadi pecahan bilangan desimal, caranya dengan cara dibagi. 3 dibagi dengan 5. Kita lihat 3 dibagi dengan 5 itu tidak bisa. Kita akan tambahkan 0 di belakang angka 3. Maka di atas kita taruh 0 juga dan kasih koma. Lalu 30 bagi 5 itu bisa, atau 5 kali berapa biar sama dengan 30 atau mendekati 30. Ada satu bilangan yang namanya 6. 6 kali 5 adalah 30. Habis. Maka pecahan 3/5 bilangan desimalnya adalah 0,6. Jika anak-anak kelas 6 menemukan pecahan campuran, contohnya misalnya 1/3/5. Bagaimana cara untuk mengubah pecahan campuran ini menjadi bilangan desimal? Kita harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1/3/5 kita dapati pecahan biasa adalah 8/5. Setelah itu kita akan cara dengan bagi, yaitu 8 dibagi dengan 5. 8 dibagi dengan 5 itu bisa 5 kali berapa biar sama dengan 8 atau mendekati 8. 5 kali 1. Karena kalau kita kali 2, 10 melebihi angka 8, kita akan kasih koma. 5 kali 1 itu 5, kita turunkan 5 dan kita kurangkan, hasilnya adalah 3. 3, angka 3 dibagi dengan 5 itu tidak bisa, kita akan tambahkan 0 di belakang angka 3, maka di atas kita kasih koma. Maka 30 dibagi 5, atau 5 kali berapa biar mendekati 30 atau sama dengan 30, berarti kali 6. 6 kali 5 adalah 30. Habis 0. Maka pecahan 8/5 bilangan desimalnya adalah 1,6. Berikut adalah mengubah pecahan atau bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Perlu anak-anak kembali mengetahui bahwa jika ada desimal, bilangan desimal misalnya 0,2, berarti jika ada satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma, di belakang koma ada satu angka, maka ini sebenarnya adalah per 10. Jika ada bilangan desimal seperti ini 1,32. Jika ada dua angka di belakang koma, jika ada dua angka, maka dia per 100. Maka pecahan biasa dari bilangan desimal 0,2, kita bisa tinggal pindahkan angka atau bilangan 2 ini. 2/10 adalah desimalnya 0,2. 1,32 pecahan biasanya adalah 132. Sebagai contoh yang lain, misalnya 0,4. Berapakah pecahan biasanya? Karena ada satu angka di belakang koma, maka dia adalah pasti per 10. Kita tinggal pindahkan bilangan ini. 4/10 adalah 0,4. Jadi cara untuk mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa, kita tinggal melihat berapa angka ada di belakang koma. Misalnya contoh soal nomor 2, 0,75. Berarti pecahan biasanya adalah 75/100. Jika bilangan ini masih bisa disederhanakan, kita harus sederhanakan. Sebagai contoh satu lagi, 0,016. Perhatikan di belakang koma ada 3 angka, 1, 2, 3. Berarti dia adalah per 1000. Kita pindahkan angka ini.
16/1000 bilangan desimalnya adalah 0,016. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Ya, ini kita akan bagi 8, yang di bawah kita bagi 8. Jika pembilangnya dibagi 8, maka penyebutnya pun harus dibagi 8. 16 bagi 8 itu 2, 1000 bagi 8 itu 125. Maka bilangan desimal 0,016 pecahan biasanya adalah 2/125.